koplo ya sebagai Alhamdulillah tadi kita udah sama-sama dapat penyemangat lah sebelum masuk sebelum mulai dari lagu Jawa yang disetel sama Haidar. Tapi entah kenapa lagu Jawa itu punya esensi yang gembiranya itu banget gitu. Dari gendangannya Jadi jadi meskipun kayak liriknya lirik patah hati tapi tetap semangat ya. gitu loh. Itu bahkan apa ya temen gue tuh ada yang nggak suka tapi dia kalau denger tapi tetap aja joget. Ternyata Iya. suka dia gitu loh. Ada dan banyak tentang percintaan patah hati tapi jadinya seru gitu karena musik Jawa gitu ya. Ayo let's go tilawah 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 tilawah. Oke. Oke ya teman-teman mohon pada siap-siap mungkin kita akan mulai dengan tilawah sebelum itu aku buka dulu ya kita buka sama-sama dengan eh, aku buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Allah masih izin kita untuk bertemu lagi ya Alhamdulillah. Dan kita mau merutinkan malam hari ini seperti biasa kita mulai dengan tilawah dulu. Ya. Jadi ayo kita buka surat Al-Muluknya. Jadi teman-teman kalau misalkan sebelum join ke Tuesday Talk, Zoom Tuesday Talk-nya ya, itu usahain udah wudhu dulu gitu. Betul. Usahain udah wudhu dulu. Jadi Bawa karena mushaf, bawa mushaf. bawa mushaf, nah, ya, Bawa tumbler, tumbler dubeter. bawa tumbler the better, bawa nih tuh ya. Nih, Nah, kardus-kardusnya Quran, ini Quran. mahal ini. Ini mahal nih. Ini harus dijaga baik-baik ya. Ya Allah, di Ya packing Allah. dengan kebaikan. Oke, sama-sama kita buka surat Al-Muluk ya. Sama-sama kita buka surat Al-Muluk di surat 9-nya. Yuk, 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 jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ternyata kita mayoritas sudah selesai nanti main kejar-kejaran kalian. Jadi diusahain kita bareng-bareng bacanya ya. Tapi nggak usah buru-buru juga ya. Kita mulai. Udah pada siap ya? Udah ya, oke. Insya Allah semoga Allah kasih balasan yang sama bagi yang mungkin ada halangan yang mendengarkan aja. Semoga Allah kasih balasan yang sama. Kita mulai dengan ta'awudz dulu ya, habis itu langsung mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi بيده wa الملك huwa وهو ala على kulli كل شيء syai'in qadir. قدير. الذي خلق الذي خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو وهو العزيز العزيز الغفور الغفور. الذي خلق الذي سبع خلق سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت فارجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من من فطور فتور ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك إليك البصر خاسئا خاسئا وهو وهو حسير حسير. ولقد ولقد زينا زينا السماء السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير المصير. إذا إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور تفور تكاد تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما ما نزل نزل الله الله من من شيء شيء إن إن أنتم أنتم إلا في إلا في ضلال ضلال كبير مبين. وقالوا لو لو كنا كنا نسمع نسمع أو أو نعقل ما نأكل ما كنا في كنا في أصحاب أصحاب السعير السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا وأسروا قولكم أو قولكم أو اجهروا به اجهروا به إنه عليم إنه بذات عليم بذات الصدور ألا الصدور يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم جعل الأرض لكم ذلولا الأرض ذلولا فامشوا في فامشوا في مناكبها وكلوا مناكبها من رزقه وكلوا من رزقه وإليه وإليه النشور النشور أأمنتم من أأمنتم في من في السماء أن السماء أن يخسف يكشف بكم بكم الأرض فإذا هي فإذا هي تمور تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم أولم يروا يروا إلى إلى الطير الطير فوقهم فوقهم صافات ويقبض ويقبضن ما ما يمسكهن يمسكهن إلا إلا الرحمن الرحمن إنه إنه بكل بكل شيء شيء بصير بصير أمن أمن هذا هذا الذي الذي هو هو جند جند لكم لكم ينصركم ينصركم من دون من دون الرحمن الرحمن إن إن الكافرون الكافرون إلا في إلا في غرور غرور أمن أمن هذا هذا الذي الذي يرزقكم يرزقكم إن إن أمسك أمسك رزقه رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي يمشي مكبا مكبا على على وجهه وجهه أهدى أهدى أمن أمن يمشي يمشي سويا سويا على على صراط صراط مستقيم مستقيم قل قل هو هو الذي الذي ذرأكم أنشأكم شاءكم وجعل وجعل لكم لكم السمع السمع والأبصار والأبصار والأفئدة والأفئدة قليلا قليلا ما ما تشكرون تشكرون قل هو قل هو الذي الذي ذرأكم في ذرأكم في الأرض الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ويقولون متى هذا هذا الوعد الوعد إن إن كنتم كنتم صادقين صادقين قل قل إنما إنما العلم العلم عند عند الله الله وإنما وإنما أنا أنا نذير نذير مبين مبين فلما فلما رأوه رأوا زلفة زلفة سيئت وجوه وجوه الذين كفروا كفروا قيل وقيل هذا الذي كنتم كنتم به به تدعون تدعون قل قل أرأيتم أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah kita sudah membaca lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu prioritas Selasa malam kita, Al-Muluk. Semoga kita mendapatkan pahala dari membacanya dan mendapatkan faidah yang kita harapkan, yaitu terbebas atau teringankan dari azab kubur ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Alhamdulillah. Nih malam hari ini kayaknya kita akan bahas suatu hal yang seru. Karena tadi aja Haidar udah bilang kita nggak mau sedih-sedih malam ini. Kita mau bahas yang seru-seru. Tadi kalau misalkan teman-teman yang datang awal, tadi udah dikasih lihat sedikit tentang apa ya, film materinya lah gitu. Dimana tadi ada sedikit kayak mungkin teman-teman udah lihat di pollingnya ya. Gimana sih perasaannya gitu ya. Ada yang capek, ada yang apa merasa khilaf gitu. Ya, itulah sejatinya kita sebagai manusia. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahnya ternyata eh, Allah itu melalui lisan Nabi Muhammad itu bilang atau yang kita sebut dengan hadis ya, hadis Nabi itu Rasulullah pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yaitu yang artinya sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai sama Allah itu adalah yang terus-menerus. Adwamuha wa in qalla. Yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Jadi konsistensi itu mungkin lebih dilihat sama Allah karena melihat bahwa hamba ini benar-benar pengen jadi kebaikan ini itu terus ada pada dirinya. Mungkin malam hari ini atau Selasa malam ya, buat yang perempuan ada Sabtu malam juga, itu jadiin mungkin ibadah atau kegiatan baik kita juga gitu ya. Sharing-sharing kebaikan yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya.
Itu jadiin saksi bahwa ya Allah, aku pernah ngomongin kebaikan juga di sini setiap hari Selasa dan setiap hari Sabtu. Nah, ada juga para ulama itu bilang, bidawa min qalil tastamirru ta'atu bizikri wa muqarribati wa ikhlasi wa iqbali Allah. Jadi karena dengan merutinkan sesuatu walaupun sedikit itu membuat ketaatan dalam rangka berzikir kita kepada Allah itu menjadi lebih ikhlas dan rasa selalu ingin dekat dengan Allah tuh selalu bersemi. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh sering ngomongin kebaikan atau kenikmatan yang udah Allah kasih, kita selalu bersyukur gitu ya. Nah itu tandanya keimanan kita tuh selalu bersemi dan bertumbuh gitu ya. Nah sebelum kita mulai nanti ke Haidar, aku mau ini dulu nih. Kalau Haidar udah nyapa di grup WA, sekarang aku mau nyapa dulu. Di sini ada berapa orang? Nah, mana Pak selesai? Ada 29 orang ya. Ada 29, ada 22, ada 28 ya. Nah, sekarang aku mau tahu. Pasti teman-teman senang banget yang namanya kulineran, ya kan? Senang banget yang namanya kulineran. Tadabur to'am ya, menikmati segala kenikmatan melalui makanan yang udah Allah sajikan gitu ya. Kulineran. Kulineran. Kulineran ya, kulineran ya. Emang apa bedanya dari tadi? Lu kulinaran. Aneh. Emang iya, 2 kali lagi. kulineran. Ah, itu baru betul. Yaudah, kita kulineran. Bener. Oke ya, kita kulineran. Nah, coba aku mau tahu, kalau misalkan diri teman-teman ini itu adalah sebuah makanan, ya. Kira-kira teman-teman itu mau Wah, gue jadi tahu nih. apa? Teman-teman mau jadi apa? Ya, di kolom reaction itu ada yang gambarnya apa namanya tuh burger, ya. Itu silakan di situ di searching yang menciri khaskan teman-teman itu kira-kira apa ya gitu. Gak harus emoticon lah ya. Ketik aja lah ya. Susah. Ya, ketik boleh, emoticon boleh, ya. Gak ada emoticon ketoprak di sini. Ya, Bu, ya udah boleh. Diketik boleh. Oh, Ketik aja lah. ramen. Ramen. Ini habis itu header ketoprak. Lah. Oh iya. Nambah. Oh, sushi. Oh, mati sobat tahu gejrot. Nanti ini ditanya ya, kenapa? Ah, yaudah gue banyak. Ini. Tahu gejrot, sushi, taichan. Salah tulisannya. Ah. Ada lagi? Nih, Muti belum ngasih nih. Apa, Mut? Oh, gue tahu. Nasi goreng. Oh, benar-benar nasi goreng. Roti boom. Apa roti boom tuh? Bubur ayam pakai sate usus. Jadi nugget. Jadi nugget. Wah, ini Badui Rina ya. Roti sarang burung. Jadi direct message. Emang boleh nyebut ini, nyebut merek burger Bangor? Hah? Nggak apa, nggak apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa, nggak apa. Sushi. Aku mau jadi roti O. Iya. Soalnya roti O itu, iya nanti nah. Ya, burger Bangor. Ini merek juga roti, oh nggak apa-apa ya. Nggak apa, nggak apa. Ayo, ayo, ada lagi, ada lagi. Kalau pasta, bakso, Fatia mau jadi bakso. Wah, bakso ini rating tertinggi untuk makanan berkuah kalau kata Iqbal. Pempek kapal selam. Tapi yang nggak pakai ketupat. Soalnya di Jawa pakai ketupat. Kayak ilfil aja gitu. Oh, iya, iya, baru Di Jawa pertama pakai kali ketupat tuh. cuy. Baksonya pakai Bakso di ketupat Jawa ya? pakai ketupat. Ah. Bukan ilfil, tapi kayak dia melawan apa ya, metafisikanya bakso gitu. Maksudnya Jadi kayak, nggak lah. paham, 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 paham. Paham lah Jadi, ya. paham, paham. Jadi kayak ada peraturan dari segi makanan tuh yang dilanggar sama dia kan? Mm-mm. Mm-mm. Itu kalau ketahuan UNICEF nggak boleh tuh dilarang. Makanya, udah tahu udah ada peraturannya, peraturan Masa, perundang makanan. masa bakso pakai ketupat? Nggak Iya. masuk. Nah, nih nugget Superindo. Indomie rendang.
Nah, udah lama Wah, banget ini mah nggak denger juara. ya. Ini mah Itu juara, mah cuy. juara cuy. Kacau. Nggak bisa, nggak Kebab. bisa. Oke, oke, Ini oke. mah Kita juara. kita nih kita mulai ya. Itu kalau Indomie Sambil Indomie rendang ada dari zaman Rasul sunnah, Mam. Sunnah. Untung aja nggak ada dari zaman Rasul. Indomie rendang tuh satu kedikitan, dua pas. Iya. Nggak itu mah kalau ada zaman dulu sebelum perang Badar makan Indomie rendang. Untung aja belum ada. Oke, sekarang kita coba tanya. Ini ada yang menarik dari ah ini dari Mbak Dwi Rina. Mbak Dwi Rina nih pengennya dia nugget. Kenapa Mbak Dwi Rina nih pengen nugget? Apakah karena banyak hurufnya bisa dibentuk? Coba mana Mbak Dwi? Coba bisa on mic? Nggak, dia belinya yang nugget dinosaurus. Kulitnya dicopotin dulu, kulitnya dicopotin. Mana gitu Mbak? Mbak Dwi, Mbak Dwi. Lagi di jalan, lagi goreng, lagi goreng, lagi goreng. Oh lagi di Ke jalan. Superindo Oh, oke, 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 beli oke. nugget. Terus ini yang paling pertama deh. Coba mau dengar dulu tadi. Muti, Muti, roti bumi itu kenapa? Roti bumi itu apa? Roti bumi Ya itu apa? nggak tahu lagi Imam. Ya, Hmm? nggak tahu. Nggak, gue juga nggak tahu Mam. Tenang aja Mam. Makanya ini apakah hanya di Malaysia aja? Itu tuh roti bum tuh kayak roti canai sebenarnya sih. Cuma di sini panggilnya roti. Jadi kayak Oh, roti canai itu kayak dia makanan buat sarapan. Jadi kayak Roti Mariam kan kalau di mirip Indonesia. roti Mariam, tapi dia isinya kayak pakai susu aja, tapi kayak lebih ringan gitu. Kan roti Mariam kadang kayak ada daging terus kayak ada coklat. Oh, Nah, tapi dia kayak roti Mariam tapi cuma simpel gitu aja, roti canai. Kayak susu. Biasanya buat sarapan. Nggak, gue tahu Mam. Lu yang ngebayangin roti Mariam Stasiun kan? iya. Iya. Nah, Beda, beda. beda kelas, beda kelas. Beda kelas ya. Oh, Lu inget-inget dah, kelasnya iya, beda. iya, iya. Mam, Mam, istighfar. Astagfirullah. Tapi jujur, masa gue ngebayangin apa yang dibilang Muti coba? Roti, terus dikasih apa tuh? Daging, ada daging, Dan ada iya coklat. terus ya Allah ini malam-malam jadi pengen makan ini. Itu roti sarang burung, ada daging, ada telur di atasnya, Mam. Ah, Hmm. ah. Oke. Next. Eh, next ya. Coba kita mau denger dari ini Fatia deh. Kenapa bakso? Ini rating tertinggi makanan berkuah ya. Tapi nggak pakai ketupat kan? Not Hmm. nggak pakai ketupat. Hmm. Nah, coba kenapa Fatia milihnya bakso? Mana? Halo? Jadi dong Mam, ada kenangan apa di balik bakso? Biasanya kayak gitu. Nanti dulu dari itu Oh. pertanyaan selanjutnya. Lu jangan di-spill dulu kan. Ayo, kenapa? Mana Fatia ini? Halo, halo. Jadi jalan juga. Nah, iya, Mut canai, roti canai, Dar. Ingat nggak? Ah, apaan inget-inget lu? Inget Roti apaan lu canai. inget-inget? Enggak, gue gak Roti ada memori Tacanai sama lu. eh iya kan, roti canai kan? Ya, Mut ya? Iya, nah. Tuh, roti canai berarti itu sama aja tuh roti Mariam. Ini Oke, salah satu coba ini chatnya nih. Iqbal ya? Apa? Ini Iqbal Level. ya? Kurang tahu deh. Tadi kan lu ngomong kan? Kayaknya Lanjut, lanjut. tahu deh, tahu. Oh, Aul. Coba mau dari Abi deh, Abi. Ini dari tadi belum ada yang on mic nih selain Muti nih. Abi, Mm-mm. Burger Bangor. Mau denger coba. Kenapa milihnya jadi Burger Bangor? Enggak jadi. Gue pengen jadi Indomie rendang aja. Oh, mau jadi Indomie rendang. Kenapa? Kenapa? Burger Bangor kemahalan. Anak kos, anak kos. Oh, anak kos. Oh, makanya demennya mie. Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa milihnya di mie rendang, Indomie rendang? Soalnya simple, Yes. terus bikin ketagihan. Wih, simple bikin ketagihan. Oh, jadi kepikiran mulu gitu ya?
Diem dia kebiasaan. Terakhir. Soalnya seleramu. Iya, Giat, Dar. Iya, oke. Dia sudah nggak bisa dikontrol lagi udah. Ya, punchline yang baik dari eh saudara Giat ya, dari saudara Abi. Oke, alhamdulillah. Jadi kita tahan dulu ya. Apa yang mau kita makan di malam hari ini ya, kita tahan dulu. Jadi referensi tadi ada ketoprak, ada bubur, ada kapal selam, ada Indomie rendang, ya, ada nugget super Indo. Nah, kita tahan dulu itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita malam hari ini. Jujur aku nggak tahu nih Haidar mau bawa kita kemana ya. Kalau society kan itu kayak sebuah perkumpulan ya. Ya kan kayak sebuah perkumpulan. Tapi kira-kira kemana Haidar mau ngebawa kita? Dan kira-kira kita mau dapat apa malam hari ini? Oke, Haidar udah siap, Dar? Belum. Bisa improvisasi lagi sedikit? Oh, kenapa? Tadi kayaknya udah share screen. Emang kenapa? Nggak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Ya. Oh. Nah, oke. Sebelum mulai, nih karena udah ada arahan, sebelum mulai kita foto dulu. Ya, kita foto dulu. Silakan on cam. Ya, sambil menunggu Haidar. Yuk, on cam dulu. On cam yuk. Kita foto. Udah kok udah siap tadi ngelirik aja. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti Ayo, on gelombang cam dulu yuk. On cam. Faruk lagi di jalan, Faruk. Puja-puji Mas Askal. mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Banikin lagi di jalan, Masya Allah, banyak yang lagi di jalan ya. Mata kita yang bicara, selalu Yang nyaman lagi di jalan bersama, mohon doain kita ya supaya kita dapat banyak kemana-mana. kemudahan gitu. Next level terus bisa memberikan kebaikan. Tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Oke, kita hitung mundur. 10 mundur ya. Enggak, 5 mundur aja. 5. Ayo on cam yang masih belum on cam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap-siap. Nggak tolong di screenshot ya. Mbak Muti. Oke. Sekarang kita gaya untuk jepretan pertama. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Gayanya jangan yang itu. Oke. Gaya gimana, Truk? Oke, gini. Oke, tangannya semua. 1, 2, 3. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya. Insyaallah kita akan mulai lanjutkan lagi dengan materi kita. Insyaallah Haidar akan memandu sharing pada malam hari ini. Kepada Haidar, silakan, waktunya dipersilakan, Dar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Adzim. Teman-teman semuanya, malam hari ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau tetap bersama dengan Just Day Talk setiap pekannya dan senantiasa menjadikan Just Day Talk sebagai tempat peristirahatan teman-teman semua di sela-sela kesibukan selama satu pekan yang nggak terkira deh sibuknya seperti apa, nggak terkira sulitnya seperti apa, nggak terkira beratnya seperti apa, nggak terkira eh, tantangannya seperti apa. Tapi teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan untuk datang, buka laptop, buka device, klik link Zoom, terus bersedia hadir dan mendengarkan serta menyimak apapun yang nanti akan kita dapatkan di Just Day Talk ini. Ada satu prinsip yang nggak boleh kita lupakan, bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebagus-bagusnya materi yang udah disiapkan, sebagus-bagusnya I deliver this materi, teman-teman juga sesiap-siapnya dengarkan materi ini. Sesiap-siapnya teman-teman akan nyatet, akan bikin resume. Siap-siapnya teman-teman udah benar-benar hadir untuk mendengarkan materi ini. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan kita mendapatkan kebaikan dari sini, ya mungkin kebaikannya di tempat lain. Maka satu doa yang perlu kita panjatkan hari ini adalah, dan saat ini juga, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hari ini aku minta petunjukmu. Petunjuk untuk paling tidak bisa tenang ketika mengikuti Just Day Talk. Petunjuk paling tidak untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Just Day Talk. Petunjuk untuk mendapatkan kebaikan yang engkau izinkan, entah datangnya dari mana, tapi kalau bisa salah satunya dari Just Day Talk, semoga engkau memberikannya dari sana. Karena teman-teman, ada satu kisah seorang sahabat yang dia nggak pernah bolos jihad, bukan seorang munafik, tapi ketika perang Badar, tidak Allah izinkan untuk ikut berperang. Padahal perang Badar itu adalah perang yang mulia, yang jaraknya dari tempat pemukiman ke perangnya itu kayak dari Jakarta ke Surabaya. Dan bekalnya hanya 2 butir kurma. Sekitar 600 kilo itu kayak, sekitar 400 kilo itu kayak dari Jakarta ke Semarang lurus lagi. Mungkin hampir Yogyakarta ke Surabaya lah. Dan itu hanya berbekal 2 butir kurma. Maka panggilan jihad perang Badar itu luar biasa. Tapi ada satu sahabat yang dia bukan seorang munafik, nggak pernah bolos perang sebelumnya, tapi nggak boleh ikut. Bukan nggak boleh sama Rasul, bukan nggak boleh sama sahabat yang lainnya. Allah sendiri yang tidak mengizinkan. So hari ini, kita insya Allah bukan termasuk dari orang-orang munafik. Kita insya Allah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berbohong di belakangnya. Tapi apalah daya kalau Allah tidak mengizinkan hidayah itu masuk ke kita. Maka malam hari ini yang perlu kita doakan dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Sekecil apapun teman-teman menjalani hari, mintalah petunjuk kepada Allah. Atau sebesar apapun nanti tantangan yang akan teman-teman hadapi, mintalah petunjuk kepada Allah. Entah itu hal yang berat, entah itu hal yang kecil. Pastikan kita melakukan itu semua atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkahnya bukan di ketika kita melakukannya, tapi berkahnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah atas dasar Allah berikan kepada kita. Sebelumnya, gue minta maaf dulu karena kondisi sedang tidak terlalu baik, jadinya banyak batuk-batuk. Mungkin kalau di tengah-tengah agak batuk dan agak mengganggu, mohon maaf. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini gue pengen menginvite kalian untuk join ke sebuah
untuk join ke sebuah society. Ini akan di launching malam ini juga. Society yang kalau kita nggak masuk ke sini kita merugi. Kalau kita nggak bisa dapatkan sesuatu dari sini kita merugi. Padahal kita udah punya tiketnya. Kita udah bisa join ini. Ini ibaratnya gini. Imam punya cita-cita pengen jadi ketua pondok pesantren. Misalkan. Tapi juga punya bisnis di luar pondok pesantren. Kalau imam jadi mudir pondok pesantren atau ketuanya pondok pesantren, tapi di sisi lain imam juga pebisnis, maka paling tidak imam akan punya beberapa teman yang sama-sama ketua pondok pesantren atau sama-sama pebisnis. Dan kalau imam belum punya, pasti akan nyari. Dan kalau imam bahkan belum jadi itu, pasti akan nyari orang-orang yang semisal dengan itu. Dan itu memang notabene seperti itu. Orang yang punya cita-cita jadi pemain bola, dia akan nyari di mana dia bisa ketemu orang yang main bola. Dia akan mengidolakan orang yang main bola. Circle-nya adalah orang-orang yang suka bola. Atau hal yang mungkin kita nggak kebayang ada orang yang suka. Misalkan sastra Cina. Misalkan. Ada orang yang suka banget sastra Cina. Dia pengen mendalami sastra Cina. Dia pasti akan cari orang-orang yang sama-sama suka sastra Cina. Dan notabene akan seperti itu. Maka di 2361 Society ini kita akan mencari siapa sih orang-orang yang dimaksud dengan 2361 Society itu. Gue gak akan ngasih tahu ini society apa. Gue gak akan ngasih tahu orang-orangnya ini kayak gimana. Tapi paling tidak pertanyaan yang ada di bawah ini akan menggambarkan seperti apa orang-orangnya. Guys, satu pertanyaan yang akan menjadi pembuka kita pada malam hari ini. Apa lu bisa tenang-tenang aja dengan amal kebaikan yang segini-gini aja? Mari kita renungkan itu dalam-dalam. Apakah betul kita bisa setenang ini padahal amal perbuatan kita ya segini-gini aja? Teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk memiliki 24 jam yang sama. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu memiliki 24 jam juga. Teman-teman semua, Allah mengizinkan kita untuk punya cara berdoa yang sama. Sebagaimana orang-orang soleh ketika itu memiliki cara berdoa. Kalau kita tahu ada sosok yang luar biasa, nggak usah pakai parameter nabi lah. Let's say sahabat yang bukan nabi, bukan rasul, sama seperti kita, hidup matinya ada di tangan Allah, tapi dia bisa membiayai sepertiga kehidupan kota Madinah dan membebaskan hutang sepertiga orang Madinah yang punya hutang dan memberikan tunjangan hidup untuk orang tua semadinah. Artinya satu kota dia yang tanggung kehidupannya. "24 jam kita dan 24 jam orang itu sama." Atau dulu ada seorang sahabat yang setelah subuh Rasulullah bertanya, "Siapa di sini yang sudah berziarah ke saudaranya yang sudah meninggal?" "Saya ya Rasul." "Siapa di sini yang sudah bersedekah ke seorang terdekatnya?" "Saya ya Rasul." "Siapa di sini yang sudah mengunjungi saudaranya yang sakit?" "Saya ya Rasul." 24 jam kita dengan 24 jam orang itu sama. Oke, kita geser ke tahun-tahun yang lebih dalam lagi, lebih mudah lagi untuk kita merepresentasikan kehidupan kita dengan kehidupannya. Umur 21 tahun. Ada seorang pemuda yang sudah membuktikan sebuah bisyarah Rasul yang padahal 600 tahun belum terbukti sama sekali. Bukan karena memang dia anaknya ketua, bukan karena memang dia anaknya seorang raja atau seorang sultan, bukan. Tapi dia sudah melatih dirinya bahkan ketika ia masih kecil. 24 jamnya dia sama dengan 24 jamnya kita.
Nggak cukup sampai situ. Ada 2 orang Indonesia yang setelah belajar ke luar negeri, balik ke Indonesia, berdakwah, mendakwahkan kebaikan apa yang ia pelajari. Sampai saat ini, yayasannya, lembaganya, menjadi lembaga pendidikan besar di Indonesia. Kita kenal Muhammadiyah, kita kenal Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 24 jamnya sama dengan kita. Bahkan kalau bisa diukur, mungkin makanannya beliau lebih sedikit dibandingkan kita. Kita lebih banyak makan dibandingkan beliau. Kita kenal ikan rendang, kita kenal kebab, kita kenal nasi goreng, kenal sushi, kenal ketoprak, kenal ramen, dan lain sebagainya. 24 jam kita sama dengan mereka. Teman-teman semua, 2361 Society adalah sebuah society yang tidak pernah puas dengan amal ibadahnya, yang tidak pernah puas dengan amal soleh yang dia lakukannya. Dia udah tahajud rutin, tapi dia nggak pernah puas dengan itu. Dia udah sholat duha, nggak pernah keputus, tapi dia nggak pernah puas dengan itu. Dia udah ngasih sedekah setiap bulan 30 juta banyaknya, tapi dia nggak pernah puas dengan itu. Dia udah punya sebuah yayasan yang mensekolahkan ratusan anak secara gratis. Tapi dia nggak pernah puas dengan itu. Atau apapun itu bentuk amal perbuatannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah puas dengan amal kebaikan yang mereka lakukan. Pertanyaannya sekarang, apa kita bisa tenang-tenang aja dengan amal kebaikan kita yang padahal ya cuma segini-gini aja? Sebelum kita masuk lebih dalam, ada ground rules yang pengen aku sampaikan. Teman-teman semua, pada malam hari ini, aku mau minta tolong teman-teman untuk menanamkan 3 hal ini. Yang pertama adalah be open and be honest. Aku minta teman-teman untuk membuka hati, membuka pikiran, dan membuka peluang berkembang. Karena aku pengen teman-teman semua terbuka nih dengan semua peluang kebaikan apapun yang nanti teman-teman yang Allah izinkan teman-teman dapatkan, dan jujur terhadap apapun yang mungkin teman-teman belum penuhi dari diri teman-teman sendiri, atau teman-teman rasa ini adalah kesalahan teman-teman selama ini. Dan yang kedua, aku minta teman-teman untuk menanamkan unexpected but precise. Kita nggak bisa berekspektasi tentang apa yang akan kita rasakan, apa momen yang akan terjadi dalam sesi Chess Day Talk ini. Dan ada suatu hal apa yang akan Allah hadirkan kita pun nggak tahu. Maka aku ingin kita semua meyakini bahwa segala hal yang setelah ini terjadi, ini semua adalah atas izin Allah. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena bagusnya materi, bukan karena MC-nya apalagi. Tapi ini semua adalah atas izin Allah. Dan yang terakhir adalah aku pengen teman-teman menanamkan prinsip growth mindset. Ready to improve, ready to be better. Gue pengen kita semua yang ada di sini punya mindset yang sama, yaitu punya mindset yang berkembang. Gue sebagai speaker berkembang, dan gue harap teman-teman juga sebagai pendengar pada malam hari ini berkembang juga. So, mari kita mulai. Teman-teman semua, mari kita bicarakan ini di kolom chat. Apa hal baik yang kalian lakukan atau kalian dapatkan selama 1 pekan terakhir? Silakan drop di kolom chat. Apa hal baik yang kalian lakukan atau kalian dapatkan selama 1 pekan terakhir? Anything. It can be gift. It can be achievement. It can be knowledge. It can be feeling. It can be moments. Apapun itu. Silakan teman-teman drop di kolom chat. Apapun hal baik yang kalian lakukan atau kalian dapatkan selama 1 pekan terakhir. Yuk, silakan. Belum ada? Silakan drop di kolom chat. Apa hal baik yang kalian lakukan atau kalian dapatkan selama 1 pekan terakhir ini? Sambil kita setelah 1 buah lagu ya. Bila
damai di dunia. Kedengeran kan lagunya? Bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Oke, sambil kita bacain satu persatu. Ini seru banget ya chat-chatnya ya. Unik-unik. Terbangkanlah tinggi, tapi Mari kita lihat ada komentar apa aja. Oh, banyak ya. Belajar hal baru. Dapat hal baik, lagi sakit. Iya, teman kos ngirimin dokter. Ngirimin rumah sakit juga nggak? Iya. Dapat motivasi dan dorong untuk hal-hal produktif. Nah, ini gue juga dapat nih. Sebelum tidur ingat Allah, terakhir bangun tidur juga langsung ingat Allah. Belajar hal baru. Bagian ponakan, oke. Lagi sering-sering istighfar. Pekan ini dapat banyak kemudahan dan kabar baik. Alhamdulillah. Cie, apa yang selama ini lagi diragukan? Ya elah. Kayak tahu-tahu nih gue nih. Alhamdulillah rutin minum jus dan gak makan malam dan tidur teratur. Asik. Ah itu oke, gue belum tidur teratur doang. Kalau makan malam udah enggak. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Waduh panjang lagi nih. Masa kan aku rencananya mau bayarin teman makan. Terus sebenarnya kayak mau gantiin kemarin dia habis bayarin aja. Habis dibayarin langsung dibayarin lagi. Udah dipengen dari lama. Ya Allah baik banget. Oke, bacakan lagi. Allah izinkan aku cheering up temanku yang baru kehilangan mamanya. Allah karim. Gue juga dapat cara makan 15.000 2 kali. Gue seneng banget nih dapat cara makan 15.000 bisa buat 2 kali makan. Jadi kan sekali makan cuma 7,5 ya. Jadi ibu dadakan selama 3 hari 3 malam. Waduh. Jadi ibu dadakan selama 3 hari 3 malam. Oke. Alhamdulillah Allah gerakkan diri untuk produktif lagi. Oke. Hal baiknya Allah langsung kasih pelajaran sama apa yang aku udah omongkan. Benar-benar luar biasa kekuatan omongan. Tapi sayangnya itu omongan tidak baik. Waduh. Oke. Tapi nggak apa-apa. Dapat pelajaran ya. Oke. Dapat banyak banget hal. Pertama bisa kembali mencintai diri sendiri. Oh. Belajar ikhlas. Walau sambil ya Allah ya Allah. Iya. Yeah. Emang ikhlas mah sambil ya Allah ya Allah. Bagus bagus. Insight dari siksa kubur Kak langsung disaksi. Aduh, insight dari siksa kubur Kak langsung disaksikan kejadian di diri kita auto salat taubat alhamdulillah diingatkan. Ya. Emang kadang bisa aja innaka tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha itu berarti ketika kita nonton siksa kubur malah dapet tuh hikmahnya. Alhamdulillah masih sehat meski rasanya capek banget. Oke, alhamdulillah. Di Jawa mah gampang 15.000 2 kali makan. Wis. Betul. Oke. Yang penting nasi sama sayur yang banyak. Ntar bisa buat 2 kali. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih sudah berbagi hal-hal baik yang teman-teman dapatkan selama 1 pekan ini. Oke,
Ada satu poin yang pengen aku bagi, kenapa kok kita pengen berbagi hal baik, teman-teman. Kebaikan yang satu pekan ini dan yang satu pekan ini kita lakukan atau kita dapatkan, itu tidak semata-mata kita dapatkan karena memang usaha full kita. Tapi itu karena memang Allah yang mengizinkan kita melakukannya. Dan teman-teman sadar nggak? Ada siapa yang satu pekan ini merasa jadi orang yang paling dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita bisa angkat tangan. Saya merasa paling dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya ada sekian banyak orang lain yang di ruangan Zoom meeting yang sama yang merasakan kebahagiaan juga. Artinya Allah sebaik itu kepada kita semua. Allah sebaik itu kepada kita, ngasih kebaikan yang padahal kita udah ngerasa jadi orang yang paling merasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada saudara kita yang juga merasa paling dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren banget ya. Kita yang udah merasa sebahagia ini aja, ternyata ada orang lain yang juga merasakan kebahagiaan dan dia juga merasakan dia menjadi orang yang paling bahagia juga di dunia. Kita lagi merasa Allah bantu nih. Kita lagi merasa Allah bantu. Ternyata ada orang lain yang ternyata Allah bantu juga kehidupannya. Kita lagi merasa terbebas dari kesulitan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada orang lain yang punya kesulitan yang lebih besar daripada kita dan Allah mudahkan juga. Maka teman-teman semuanya, jangan ragu dengan kebaikan apapun yang sudah Allah siapkan untuk kita. Mungkin sekarang kita mendapatkan sebuah tabir bahwa kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak tahu kalau kita buka tirainya itu di baliknya ada apa. Kita nggak tahu. Kita cuma Allah minta untuk menyenteri satu persatu tapakan demi tapakan yang perlu kita lakukan. Kemarin gue gak sengaja pergi keluar malam, pulangnya lebih malam lagi. Dan lewat jalan yang ditunjukin sama Gmaps. Jalannya cuma satu, lurus. Kanan kirinya entah sawah, entah kebun, entah apapun itu. Pokoknya dibatasi oleh tanaman-tanaman yang tinggi banget. Dan benar-benar dari kaca itu nggak kelihatan depan belakangnya kecuali apa yang kena lampu. Itu diorama sederhana tentang masa depan kita dan diri kita hari ini. Mungkin kita nggak akan tahu ke depannya itu yang gelap seperti apa. Sebelum setahap demi setahap kita maju, nyanterin ke jalan yang memang bisa dijangkau oleh senter atau lampu kita. Tapi bayangkan kalau selama perjalanan itu kita nggak punya lampu. Senter kita mati. Atau bayangkan kalau di jalan tersebut, naudzubillah min dzalik, Allah mematikan penglihatan kita. Allah nggak mengizinkan kita untuk melihat. Udah mah gelap kita nggak bisa melihat. Atau udah mah gelap kita nggak punya senter. That's why kita punya pikiran, kita punya iman. Yang membantu kita untuk melihat dan menyinari setiap jalan kita. Kalau kita cuma memandang dunia ini melihat masa depan hanya berdasarkan pikiran dan intelektual kita aja. Kita akan tetap merasa gelap. Nggak tahu jalannya harus kemana. Nggak tahu di depan itu sebenarnya belok kanan tapi ternyata kita lurus. Tapi kalau dengan cahaya lampu yang menerangi. Paling tidak, kalaupun kita nggak tahu nanti di depannya seperti apa. Kita bisa tahu. 1 tahap, 2 tahap ke depan. Apa yang perlu kita lakukan. So 2 hal ini kita butuhkan teman-teman. 2 hal ini kita butuhkan. Yang pertama pikiran. Yang kedua iman. Yang pertama kecerdasan. Yang kedua kepercayaan. 2, 3, 6, 1 society. Bukan orang yang hanya melakukan sesuatu berdasarkan imannya aja. Kalau Abdurrahman bin Auf hanya melakukan sedekah berdasarkan imannya saja, dia nggak akan mikirin gimana caranya tetap menghasilkan uang. Gimana caranya uang yang dia hasilkan bisa untuk memenuhi kebutuhan umat ketika itu. Kalau ketika itu Utsman bin Affan hanya bersedekah berdasarkan iman yang dia miliki, dia nggak akan punya kekayaan yang sampai sekarang bisa bertahan. Entah berapa turunan jaraknya.
Tapi karena dia punya pikiran yang kuat dan punya keimanan yang kokoh, maka dua hal itu bisa bertahan. So 2361 Society, orang-orang yang gak akan pernah puas dengan kebaikan yang udah dia lakukan. Orang-orang yang selalu merasa kurang dengan amal kebaikan yang dia jalankan. Dia adalah orang-orang yang menyeimbangkan antara amal dan juga kepercayaan, antara pemikiran dan juga keimanan. Teman-teman semua, jangan sampai hal ini kita lupakan, akhirnya kita jalan berdasarkan iman kita aja, atau kita jalan berdasarkan ya kira-kiranya kita aja deh, ikhtiarnya kita aja. Oke, nggak cukup dengan hal-hal baik apa yang udah kita dapatkan selama 1 pekan ini. Mari kita drop di kolom chat. Apa hal yang kalian risaukan selama 1 pekan ini? Apa hal yang kalian risaukan selama 1 pekan ini? Silakan. Drop di kolom chat. Baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Kalau tadi kita udah bicara soal hal-hal yang baik Allah hadirkan, hal-hal baik yang Allah izinkan, maka sekarang mari kita memaknai juga hal-hal yang selama 1 pekan terakhir kita risaukan. Takkan salah, silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku Yuk, coba drop di kau kolom chat. tutup. Agak panjang gak apa-apa. Kan ku buat Jadiin aja kolom chat ini tempat kalian curhat. Jadiin aja kolom chat ini tempat kalian melampiaskan semuanya. Takkan salah, Siapa tahu abis ngomong di kolom chat, abis tulis di kolom chat lebih lega. silakan pergi, ku Siapa tahu tak emang rasa selama ini gak ada yang mau dengerin, akhirnya ya udah namun ketahan aja gitu. percayalah, Tapi kalau udah di drop di kolom chat, insya Allah bisa lebih baik. kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Siapa tahu emang lewat Just Day Talk ini akhirnya teman-teman bisa menyampaikan apa sih yang sebetulnya dirisaukan selama 1 pekan terakhir. Perlu sempurna, akan kurayakan apa Kalau bingung membahasakannya adanya. udah terserah, bahasain aja nggak apa-apa. Aku tak Mari kita terima semua sempurna, kekurangan yang memang Allah berikan. perlu Kalau emang kita nggak sempurna nggak apa-apa kan? akan kurayakan Kalau emang apa ternyata mengakui adanya. hal-hal yang kita risaukan ini adalah cara kita merayakan diri kita yang apa adanya, nggak apa-apa juga kan? Tak perlu sempurna, akan kurayakan Oke. Kalau kalian merasa ada satu persimpangan yang besar sekali, bingung mau pilih yang mana, drop di kolom chat. Lebih dari 1 nggak apa-apa. Kalau emang ternyata yang dirisaukan juga lebih dari 1. Gak apa-apa kan kalau kita merisaukan sesuatu yang orang sebetulnya nggak risaukan. Kalau menurut orang itu biasa aja, tapi kalau menurut kita isu ya nggak apa-apa kan. Jiwa yang sebaik itu hanya aku. Hari ini kau berdamai dengan Teman-teman semua, dirimu sendiri. malam hari ini aku pengen teman-teman Kau maaf fokus terhadap dirinya sendiri. sama-sama Nggak perlu kita mikirin apa yang mungkin orang lain pernah katakan ke kita. Nggak perlu kita mikirin kejadian orang lain yang kita tahu. Nggak perlu kita mikirin dulu sebentar aja. ajaklah
hal-hal yang mungkin selama ini memberatkan diri kita, tapi fokus pada diri kita sendiri. Aku pengen teman-teman dengerin lagu ini sambil mengikuti apa yang aku sampaikan. Sengaja nggak aku baca isi chatnya. Teman-teman kalau mau baca sendiri silakan. Tapi sengaja banget nggak aku baca. Bukan karena nggak pengen, tapi aku pengen itu jadi notulensi teman-teman pribadi aja. Tanpa kita mengungkitnya, tanpa kita memverbalkannya. Tapi semoga teman-teman sudah sadar bahwa di balik daripada Allah memudahkan banyak hal untuk kita, ternyata Allah tetap ingin kita bergantung kepadanya. Buktinya apa? Allah kasih kita kerisauan. Bayangin kalau selama ini yang Allah kasih adalah kebaikan demi kebaikan, kemudahan demi kemudahan, kebahagiaan demi kebahagiaan, kesenangan demi kesenangan. Apa menjamin kita dekat sama Allah? Bayangin kalau yang Allah kasih semuanya enak. Bayangin kalau yang Allah kasih semuanya gampang. Bayangin kalau kita bahagia dengan semua yang Allah berikan. Apa menjamin kita dekat sama Allah? Apa menjamin kita ingat sama Allah? Apa menjamin kita jadi punya hubungan yang baik dengan Allah? Bukannya selama ini justru ketika kalian merasakan banyak kesulitan, akhirnya lebih mudah untuk dekat dengan Allah. Bukannya selama ini lebih sering doa justru ketika ada masalah. Bukannya selama ini lebih sering minta sama Allah ketika ada kebutuhan. Giliran gak ada, ya bagi aja kan. Bukannya selama ini sholat duha, sholat tahajud itu kalau lagi ada hajat aja. Sisanya kan paling cuma 2 rakaat. Itu juga udah niat. Terus bilangnya, gak apa-apa, yang penting udah niat, udah dapat pahala, gitu kan. Kalau lagi pengen ada sesuatu yang didapatkan, wah, doa setelah itu jadi jamaah terakhir deh yang keluar dari sholat, yang keluar dari masjid. Tapi giliran sesuatunya mudah, giliran semuanya gampang bagi kita, rasanya, habis sholat udah pengen ini lagi, habis ini kamu ini, habis ini harus ngurusin ini. Giliran lagi ada kebutuhan, jangankan sholat, Allahu Akbar. Giliran semuanya gampang, Allahu Akbar, udah mikirin yang lain. Giliran ada sesuatu yang lagi menyulitkan diri kita aja, ada tantangan yang kita nggak bisa, Subhana Rabbiyal Azim, apa? Ya Allah, sampai nangis, sampai getar. Giliran udah ada, belum azim udah berdiri. Maka kalau hari ini, kalau yang Allah hadirkan untuk kita ada banyak kerisauan, ada banyak kegelisahan, ada banyak hal-hal yang mungkin gak enak sebelumnya, ada banyak hal-hal yang kita rasa kok dapat kayak gini ya Allah. Mari kita berhusnuzon dengan ilmu. Mari kita berhusnuzon dengan iman. Mari kita berhusnuzon bahwa ini adalah cara terbaik yang Allah hadirkan untuk kita agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya satu alasan, apa iya bisa menjamin kita tetap dekat dengan Allah meskipun isi dari semua kehidupan kita adalah kebahagiaan. So, kerisauan yang hari ini kita rasakan dan Allah berikan untuk kita, mari kita jadikan itu sebagai media kita senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2361, ini dia. Selamat datang di Society 2361. 2361 itu kode rahasia, teman-teman. 23 itu surat Al-Mu'minun, 61 itu ayatnya. Allah bilang di Quran surat Al-Mu'minun, Ulaika yusari'una fil khairat, la wahum laha sabiqun. Orang-orang 2361 Society adalah mereka yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Dan mereka yang senantiasa lebih dahulu memperoleh kebaikan.
ada kriterianya atau ada pembahasan awal tentang siapa itu mereka. Kan di sini langsung ulaika ya, langsung ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan dan mereka yang orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ibaratnya gini, hal apa yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika teman-teman membuka mata dan hal apa yang teman-teman pikirkan terakhir kali sebelum teman-teman memejamkan mata, disitulah bukti bahwa kita senantiasa bersegera dalam kebaikan dan kita mendapatkan itunya lebih dulu. So, teman-teman semuanya, ini dia. Satu, orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan adalah orang-orang yang senantiasa takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sangat berhati-hati. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi kalau kita belum takut dengan azabnya Allah, kita masih ya jalan semau kita, doa biasa aja, zikirnya semampunya, minta maaf yang nggak minta maaf, julid tetap julidin orang, ngomongin orang tetap ngomongin orang, ikhtiar kita setengah-setengah, maunya terima jadi aja, yang penting doa sama Allah tapi nggak dibarengi dengan ikhtiar, berarti kita nggak takut dengan apa balasan yang akan Allah berikan. Sedangkan mereka yang senantiasa bersegera dalam kebaikan, mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Ngelihat sendal dia berubah posisinya aja, terus hilang dipakai orang lain ketika selepas sholat, bukan hilangnya yang dia laporkan ke Allah terus kesel sama orangnya, justru dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, tugas saya menggunakan sendal itu untuk kebaikan telah selesai. Saatnya saya memiliki sendal yang baru untuk saya dapatkan tugas-tugas kebaikan berikutnya. Karena dia beriman dengan tanda-tanda kekuasaannya. Dia nggak bisa ngontrol sendalnya itu diambil sama siapa. Udah ikhtiar naruh yang rapi, udah ikhtiar naruh yang bener. Tapi ya namanya sendal bagus, wallahu a'lam bishawab. Banyak yang suka. Tapi dengan itu dia beriman. Bukan malah menyalahkan keadaan. Ya Allah, telah saya tuntaskan amanahku dalam melangkahkan sendal itu pada kebaikan. Sesimpel itu. Dan banyak kejadian-kejadian lain dan banyak momen-momen lain yang perlu kita resapi itu dengan keimanan. Selanjutnya, mereka tidak menyekutukan Allah. Kalau hari ini kita masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya, masih menganggap bahwa ada lawan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kita bisa bersegera dalam kebaikan. Hati-hati. Bukan hanya tentang menjadikan lawan Allah itu berarti kita menyembah selain Allah atau berarti kita berkolega dengan selain Allah gitu ya. Tapi lebih daripada itu adalah hal-hal sederhana seperti kita ngerasa bisa ngejalanin ini sendirian tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dikencengin pol-polan, usaha dikencengin pol-polan. Bisa ini bentar lagi jadi kok. Aku yakin sama apa yang aku lakukan. Betul. Tapi mari kita sisakan hati kita. Bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat orang-orang yang menjadikan Allah sekutu di sampingnya. Selanjutnya, ini udah ke kopi. Oh, walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Nah, mereka itulah orang-orang yang senantiasa memberikan apa yang mereka berikan itu, tapi hati mereka selalu ngerasa kurang. Hati mereka selalu merasa nggak cukup. Mereka udah ngasih semuanya. Mereka udah berikan semua yang mereka bisa. Tapi hati mereka selalu ngerasa nggak cukup. Bukan karena nggak cukup sebetulnya. Tapi karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa kekurangan dengan amal soleh yang dia baikkan. Amal kebaikan yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, coba di sini. Yang merasa beriman silakan berikan reaction apapun itu reactionnya, aku mau tahu. Siapa di sini dari kalian yang merasa adalah orang-orang yang beriman? Mau pakai reaction kayak reaction aja lah. Ini kan ada reaction kan di Zoom. Kasih reaction kalau kalian merasa kalian adalah orang yang beriman.
meskipun sedikit imannya, meskipun sejumput, nggak apa-apa. Silakan kasih reaction. Kalau nggak merasa beriman ya terus merasa apa? Meskipun sebiji jeruk, iya. Meskipun sebiji semangka juga nggak apa-apa. Silakan berikan reaction kalau kalian merasa kalian adalah orang yang beriman. Enggak, ini bukan jebakan, tenang aja kok. Takutnya jebakan ya. Oke, sip. Thank you, Mam. Mana lagi? Udah, Imam doang yang ngasih reaction. Yang lain nggak merasa beriman. Oke. Ya, boleh kasih emoticon di kolom chat juga boleh. Oke, oke. Baik, teman-teman semua ya. Kalau kita sudah merasa beriman dan ingin menjadi orang-orang yang beriman, maka kita perlu memenuhi kualifikasinya. Imam punya cita-cita, pengen jadi pemain timnas sepak bola. Maka Imam akan memenuhi kualifikasinya. Bisa dribble, bisa passing, bisa crossing, bisa shooting. Teman-teman pengen lulus UTBK, maka teman-teman akan berusaha untuk memenuhi kualifikasinya. Syarat-syarat administrasi, lulus, dan lain-lain. Teman-teman punya bisnis, maka teman-teman akan berusaha untuk memenuhi kualifikasi menjadi seorang pebisnis, menjalankan bisnisnya dengan baik, profit, menjaga keadaan tim bisnisnya dan lain-lain. Sekarang kita pengen jadi orang-orang yang beriman. Sekarang kita pengen jadi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, seperti apakah orang-orang yang beriman itu? Jangan-jangan kita cuma pengen doang jadi orang-orang yang beriman, tapi kita nggak tahu orang-orang beriman itu seperti apa. Kalau kita mau tahu orang-orang beriman kayak gimana, maka yang dibuka adalah surat tentang orang-orang yang beriman. Surat apakah itu? Al-Mu'minun. Nih kriterianya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk terhadap salatnya. Kalau dia sudah menjadi orang yang khusyuk terhadap sholatnya, maka ia memenuhi satu kompetensi sebagai orang yang beriman, yaitu sholat dengan khusyuk. Nih. Selanjutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap hal-hal yang tidak berguna mereka jauhi itu semua. Mereka akan selalu berusaha untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak menguntungkan untuk mereka. Hal-hal yang merugikan mereka. Hal-hal yang tidak baik untuk mereka. Hal-hal yang membuang waktu mereka secara percuma, mereka akan jauhi itu semua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang melakukan zakat atas harta yang mereka miliki. Bukan karena mereka punya uang, tapi karena mereka percaya harta itu bukan miliknya seutuhnya. Tetap harus ada hal-hal yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zakat, sedekah itu bukan aktivitas jasadiah, tapi itu adalah aktivitas hati, teman-teman. Itu adalah aktivitas jiwa. Karena kita tahu bahwa uang ini bukan milik kita, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita letakkan kepada jalan yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka yang terhadap kemaluannya, syahwatnya, mereka dapat menjaga itu semua. Itu adalah orang-orang yang beriman. Yang terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanahnya serta hal-hal yang harus mereka jalani itu dengan sebaik-baiknya dan mereka tepati itu. Hari ini
Kalau Allah mengamanahkan kepada kita suatu peran, apapun itu perannya teman-teman. Jadi anak, jadi kakak, jadi adik, jadi sandwich generation. Harus memenuhi kebutuhan orang tua, tapi memenuhi kebutuhan adik. Jadi seorang anak yang mungkin sudah ditinggal oleh orang tuanya. Atau jadi seorang yang belum Allah temukan dengan jodohnya. Atau jadi mahasiswa yang sedang digempur dengan banyak tugas. Atau jadi pekerja yang memang sedang Allah hadirkan tempat pembelajaran terbaik dengan tetap bekerja. Maka itu semua adalah amanah yang Allah berikan untuk kita. Dan kalau kita beriman, kita akan menjaga amanah itu. Manfaatkannya untuk sebaik-baiknya. Aku pengen di 2360 society ini, 2361 society ini, kita betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa tidak puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Senantiasa ini belum apa-apa terhadap amal perbaikan yang kita lakukan. Sehingga kita senantiasa berusaha untuk menggenapkan semua amal kebaikan kita. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa kita akan kembali kepadanya. Maka kita siapkan sebaik-baik bekal untuk kita kelak kembali dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam hari ini, mari kita tumbuhkan sebuah sifat dan semangat untuk tidak pernah puas dengan kebaikan apapun yang kita lakukan, sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, sedekat apa kita dengan Allah sebelumnya, semerasa Allah sudah bantu kita apapun itu bentuknya. Mari kita tidak puas dengan itu semua. Jangan pernah puas dengan amal kebaikan kita di dunia. Karena kalau kita hitung-hitung, hidup kita di dunia itu paling enggak cuma baina saba'in wasitin. Cuma antara 60 atau 70 tahun. Jadi kalau hidup kita sekarang itu usianya sekitar 23, 24, 25, ya tinggal hitung mundur aja. Berapa tahun lagi kita ada di dunia. Sedangkan di alam barzakh nanti berapa tahun. Di alam akhirat nanti berapa tahun. Maka yang kecil ini harus berdampak besar untuk kehidupan kita nanti. Maka kalau kita cerdas, kita akan membuat amal perbuatan yang kita lakukan hari ini adalah amal perbuatan yang berlipat ganda sehingga satu kebaikan yang kita lakukan dapat bernilai berkali-kali lipat dari apa yang kita lakukan sehingga pahalanya itu bisa berkali-kali lipat sehingga bekal kita juga bisa berkali-kali lipat. Maka pastikan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa tidak pernah puas dengan kebaikan apapun yang kita lakukan dan senantiasa haus dan tamak dengan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wow, gimana? Pasti ini aku ngerasain gejolak emosi ya dari awal. Meskipun keadaan Haidar mungkin masih kondisinya kurang fit ya, tapi alhamdulillah Allah izinkan Haidar masih bisa untuk menyampaikan eh, bahasanya materi yang sudah Haidar siapkan, yang pastinya di situ ada peran dari izin Allah, akhirnya Haidar bisa menyampaikan itu semua gitu ya. Oke, ini dari tadi aku ngerasain banyak gejolak dari pertama kali Haidar dari pertama kali kita kayak rasanya kayak lagi dikulik gitu ya, Masya Allah. Kadang kita nggak mengenal gimana kita tuh arahnya mau kemana, sama kita tuh kadang nggak aware sama apa yang kita udah laluin, tapi alhamdulillah malam hari ini kayak dirilis gitu. Kita tuh kayak dilepasin dari semua itu dan ayo kayak mulai lagi gitu dengan segala kualifikasi yang udah Haidar bilang tadi. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu teman-teman, sebelum lanjut, aku mau tahu dong coba malam ini gimana perasaan teman-teman setelah masuk ke dalam 2361 2361 Society. Coba tulis perasaan teman-teman, singkat boleh, panjang juga boleh, dari apa yang tadi ternyata disampaikan sama Haidar yang kita tuh nggak sadar bahwa hal itu tuh harusnya kita utamakan. Coba boleh tulis di kolom chat ya. Kita sambil dengerin lagu.
perasaan teman-teman silahkan gimana? Lega atau kalau aku jujur aku lega banget. Ya, ayo ada lagi tanggapannya. Gimana perasaan teman-teman hari ini setelah tadi sudah masuk ke 2361 Society? Belum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ayo, ini belum ada apa yang teman-teman sudah eh, rasakan. Ini aku izin mau ke lagu ya. Kita ambil ini. When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type. Lega dari Mbak Hane ya, lega dan bersyukur banget ternyata Allah sayang itu. Ada lagi? Ini aku jadi suka sama satu lagu ini deh. Tadi Haidar bagus banget lagunya. Yang ini. Ini gua aja yang setel. Udah nyetel. Kedengeran nggak? Gua aja. Oh gitu. Boleh, boleh. Apa itu lagunya Tutur Batin? Itu. Kadang sering dengerin lagunya tapi nggak tahu ini judulnya. Apa sempat lewat gitu loh. Ayo ada lagi selain bahannya? Ini tadi reactionnya banyak ya. Aneh. Bahannya. Coba Mbak Ika Putri ingin beramal lebih baik lagi rasanya. Semoga Allah mudahkan ya Mbak Ika ya. Coba kita dengar lagu. Kadang gitu ya. Tapi jujur dari diksi Allah ini ngasih taunya cantik-cantik banget nggak sih dalam Al-Quran tuh. Petunjuk-petunjuknya memang kita yang perlu lebih tahu, lebih kenal juga gitu sama Al-Quran, sama kalam-kalam yang udah Allah sampaikan gitu. Ya. Ada lagi selain Mbak Ika? Teman-teman supaya teman-teman yang di sini yang lainnya juga ikut merasakan. Atau mungkin gini, pertanyaannya kita ganti dengan setelah teman-teman tahu ada Society 2361 ini yang nggak pernah puas dengan kebaikan, ada rencana kebaikan apa yang mau teman-teman lakukan setelah ini? Itu kayaknya lebih gampang tuh. Kebaikan apa ya? Ada rencana kebaikan apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini? Gua apa dah? Karena semua anak kantor butuh minum kan. Kalau gue bisa jadi orang yang ngegantiin galonnya, berarti semua orang kantor bisa minum. Allahu Akbar. Tanpa mereka tahu siapa yang ngeganti air galonnya. Simple ya, simple tapi ini ya berdampak ya. Oke, let me see. Oh, terus ini.
Iya, tuh dari ini ya, dari admin Next Level Circle duit parkir kan 1.000 ngasih ke mbak-mbaknya, kembalinya buat yang belakang aja mbak. Iya, bisa aja dah, bisa aja dah. Ini bagus nih, bagus nih, bagus nih. Ini bagus nih. Gue belum pernah nyoba kayak gitu tuh. Boleh. Boleh dicoba, boleh dicoba. Ini siapa sih di balik Next Level Circle ini? Iqbal ya? Ini kali Faruk. Faruk ya? Ayo, apa lagi kira-kira? Wah, kayak ya Allah, ini kayaknya dia dari planet yang lain gitu ya. Iya, ini kayak lagi di story-story nih. Sepertinya dia dari planet yang lain. Nah tuh ngasihin abang Grab minum setiap kali nganterin. Wah, iya ya, kadang nggak kepikiran ya, abang Grab. Bilang makasih. Lu bilang nggak makasih kalau naik abang Grab? Terima kasih, tapi biasanya pas gue bilang itu gue nggak ada di rumah gitu, abangnya ngechat, kalau nggak nelpon. Heeh. Terus tapi gue kasih penilaian bagus sih. Bagus. Terima kasih ya bang sudah nganterin meskipun harus ngelemparnya ke dalam gerbang gitu. As simple. As a simple dah. As a simple membiasakan diri mah. Wah, ini penyayang kucing banget nih. Rajin kasih makan dan ajak main kucing-kucing yang main ke rumah. Waduh, gue pernah lo kayak gitu. Yang datang ternyata bukan cuma kucing sebelah doang. Kucing segang datang. Jadi kalau sarapan bareng-bareng sama kucing. Bagus, seru. Ini harusnya Mbak Loren nih yang ini kucing. Soalnya tuh, wallpapernya kucing. Macan kecil. Memberikan senyum dan sapa kepada orang yang ditemui. Kayak lebih gampang gitu. Kalau Mbak Novi ini membiasakan diri minta maaf, tolong dan terima kasih dan senyum. Wah. Ini teman-teman kadang 3 kata sakral ini nih, maaf, tolong, terima kasih itu kalau diterapin dengan benar itu powerful banget gitu. Memberi roti atau kue untuk petugas kebersihan di jalan, Masya Allah. Itu biasanya nyapunya jam 6 pagi. Nah, Kalau udah berangkat jam 6 pasti lihat. aduh. Enak banget nih jadi petugas kebersihan jalan di depan rumahnya Mbak Amal ya. Dapat Kan roti. di rumah lu ada ini nggak petugas kebersihan yang suka ngambilin sampah-sampah di tong sampah rumah? Iya, depan rumah. Kalau di rumah gue setiap hari Selasa. Jadi kalau itu gampangnya beliin gorengan atau nasi uduk paling berapa biji kan satu tim, kasih deh tuh ke yang ngambilin sampah. Tempat sampah lu bersih dah, diambilin sama dia. Nggak bakal disisain ya meskipun ada semua. Nggak bakal sisain. Dibersihin tuh semuanya deh. Bersihin. Wah, ini gak kepikiran banget sih. Apa ya? Biar mau belajar bahasa isyarat, seru-seru banget deh ngobrol sama temen tuli, tapi terbatas baru bisa isyarat makasih doang. Wah, biar bisa makin banyak kebaikan disebarkan juga. Wah, ini udah deep banget ini. Ngeluangin waktu buat belajarnya. Habis itu kadang kan kita tuh mungkin kalau kita belum aware tuh mandang mereka mungkin masih ini ya, butuh kesadaran yang gede juga tuh untuk bisa ngobrol banyak sama mereka gitu, karena kebaikan dia cuma buat yang full ability.
dulu dari Senin, Rabu dan Jumat ngambil sampahnya. Nah, dan biasanya batal awal kata sudah ditongkrong. Wah, ini dikasih teh manis juga nih. Wah, ini terus kalian duduk di teras tuh ya, Mbak Amal ya. Ya jangan Mbak, ntar nggak kerja. Jangan Mbak Amal, ntar nggak kerja. Gini, Jadi jadi ngaso. Jangan jadi ngaso iya ntar. jadi ngaso itu ngaso. Jadi ngaso belum waktunya. Ntar kalau jam 8 baru Ya lagi enggak lah, keliling. Aduh buat ngaso. udah ngkongkong. Terus sekarang ditawarin teh dia mau dan cuma di sini doang. Dia maunya. Jadi kayak kemarin tuh, Kong mau minum teh. Boleh gitu. Ya udah, kasih ada apa cemilan pas beneran lagi ada kue. Ya udah kasih bawa aja Kong udah buat di rumah gitu. Padahal ya anak-anaknya udah mampu gitu, cuman dia masih bertanggung jawab. Itu sih respect sama orang-orang yang tetap mau bekerja meskipun di usia senja gitu dan tidak mau merepotkan anaknya. Masya Allah. Keren bagi Cita-cita Mbak gue itu. banget tuh. Tuh gue cita-cita banget tuh. Sama. Jangan sampai merepotkan anak sampai nantinya kita menutup mata. Itu aja Iya. sih. Ya Allah, Masya Allah. Iya, di sini ada Mas Faruk udah on cam nih. Oke, ya ini ternyata kebaikan itu as a simple itu ya semuanya ya, ngasih efek ke tukang ke orang yang ngasih ngasih pelayanan berupa ngambil sampah kita gitu ya, ngasih teh manis ke mereka, habis itu ngasih roti tadi, habis itu ada yang ngangkatin galon buat air minum kerjanya, habis itu ada ngasih makan kucing, terus selalu membiasakan maaf tolong terima kasih, ngasih grab minum, Gantiin apa lagi? galon. Iya, ada apa lagi nih? Nah, ngobrol sama temen tuli. Ya Allah. Ya, ternyata kebaikan itu seluas itu ya. Itu. Seluas itu Allah buka kebaikan kepada kita sebagai manusia. Kalau misalnya kita tuh bisa berpikir bahwa semua yang terjadi di kehidupan kita itu atas izin Allah. Gitu. Ya Allah, Alhamdulillah. Oke, kayaknya udah terisi ya. Recharge iman kita malam ini udah lumayan full. Oke, sebelum kita lanjut lagi, coba dong. Mungkin ada yang masih mau sharing atau masih ada yang pengen nanya gitu. Kira-kira ada? Kalau misalnya ada yang masih mau nanya gitu. Untuk berbagi tips supaya kita bisa saling menguatkan. Ada pertanyaan? Boleh. Mau langsung on cam lagi on mic, persilahkan. Atau Mem, ya, mau cerita aja sedikit. Lupa banget. Minggu ini hal baik apa yang didapat. Jadi waktu malam minggu, ya kan, Mbak tuh pergi ke Barito. Nah, terus pengen nyobain itu loh puding yang kayak punya Gyukaku gitu yang lagi hype lah Oh di yang Barito. ngantrinya lama banget tuh. Nah, terus kan Mbak ke sana tuh udah jam 8. Nah, udah habis tuh, udah bacaannya udah habis gitu. Udah nggak ada yang ngantri. Tiba-tiba ada orang duduk di sebelah Mbak, pacaran gitu. Terus dia cerita, si itu kan pindah ke Lipia katanya. Ada namanya Zidan. Ya kan? Iqbal kali namanya Iqbal. Lipia siapa Iqbal. lagi? Iya, itu Iqbal kali Iqbal. Udah itu. Habis gitu kata Mbak dia ngasih puding tuh ke yang sebelah Mbak. Mbak kan mau makan nasi mercon juga tapi habis juga kan. Udahlah. Terus tiba-tiba Mbak nyeletuk aja gitu. Deh kuliah di Lipia. Iya gitu. Semester berapa gitu doang pertamanya. Semester 6 dia jawab. Oh gitu. Kenal sama Iqbal nggak? Iya. Iqbal Bayi Haki kata dia gitu. Iya. Oh kenal kata dia gitu. Iya emang teman saya kata dia gitu kan. Oh di Lipia. Ini anak gontor Mbak digituin kan. Bukan gontor, jontor gue mah. Terus ya kan? Dia bilang, oh bukan, gue satu komunitas di NLC. Oh iya, next level circle kata dia gitu. Ya. Wih,
Terus dia bilang gini kan, Udah sampai oh barito, sama udah sampai anak LC kesini, Udah enggak, sampai cuma sama barito. teman, gitu kan. Udah ternyata dia tahu, terus udah habis gitu udah namanya Zidan kan, terus kayak eh, nggak ada lagi apa itu puding, karena kebenaran dia kerja di situ ternyata di puding itu. Masya Terus kata dia gini, bentar ya mau berapa? Kalau ada sih 3 boleh gitu, kalau nggak 4 ya 1 deh nyobain doang kata dia gitu kan. Ya udah Makasih deh, Iqbal, ya deh gitu makasih kan. Iqbal. Tadi gini, ya udah nggak lama dia dateng dong, dibawain mau berapa 3 kan pudingnya, iya dibawain dong. Gile, gue udah mau nyampein banget nih ke Iqbal. Salam tuh buat temen lo si Zidan, udah Ya ngasih gue Allah. yang orang-orang tuh udah kehabisan, dan itu cuma tinggal buat yang emang udah waiting list, tapi tuh orangnya ternyata nggak ngerti, nggak datang, atau memang mereka keep gitu loh. Alhamdulillah Mbak dapet. Itu adalah, jadi kadang kayak silaturahmi juga nggak sih, kita kenal si A si B gitu kadang. Itulah kenapa Mbak suka punya banyak temen gitu, kenapa punya banyak teman yang bahkan dari daerah yang belum pernah Mbak kunjungin gitu ada gitu kan. Kayak kayak gini, gue lagi tiba-tiba denger omongan aja nguping gitu. Oh set deh, coba dulu nih gue tanya. Padahal nggak niat buat dapetin puding awalnya gitu kan. Terus gara-gara oh, ya udah ntar kalau ada dibawain ya. Aduh, Ya Allah. Jangan ngomong Lipia depan Mbak Amel, ntar ditanyain Iqbal. Besok kalau ketemu orang lagi ngobrol, tanyain kenal Imam gak Mbak? iya. Kalau dia bilang di Menara 165, nah baru Mbak nanyanya Imam. Jangan. Iya, kalau Imam mah bukan di Siapa 165 doang. Imam? Nggak ada Imam, ya Yang punya Allah. 65 coba itu. Ya Allah, ya Allah. Tuh, lewat perantara nama Iqbal. Bener. Bisa dapat puding. Bisa dapat Iqbal puding. yang tadinya orang pada ngantri sampai berapa meter tahu itu kan, puluhan orang tuh yang ngantri, udah bacaannya habis, tiba-tiba dapat keistimewaan gitu kan, karena mengenal teman-teman baik gitu. Alhamdulillah tuh dapat akhirnya. Waduh, luar biasa. Luar biasa Iqbal, luar biasa Iqbal. Makasih banyak Iqbal. Ya, Iqbal satunya aja Iqbal. Iqbal tersenyum dia nih Mas ini. Iqbal tersenyum dia. Ada nggak sih dia? Nggak ada. Nggak ada. Ini next level circle siapa cuy? Coba next level circle. Mencurigakan ini. Oke. Ya, itu ternyata sharing yang sangat berkelas dan penuh hikmah dari kata-kata Iqbal. Dan alhamdulillah bisa dapat bubur lagi, puding barito. Ada lagi nggak teman-teman yang punya cerita yang mau di-sharing? Ayo, siapa lagi yang punya cerita buat sharing? Atau ada pertanyaan? Kalau mau puding di barito, itu barito mana? Mbak Amal? Itu barito yang dekat bubur barito kan? Iya, oh enggak. Kalau dari bubur barito masih sekitar 100 meteran lagi. 100-200 meteran lah. Ruk, Jangan ini dikasih tau ke Faruk, ntar dicari. Jangan kasih tau ke Faruk, ntar dicari sama dia mah. Ayo Ruk. Sebenarnya itu recommended semua nasi mercon. Sebenarnya Mbak mau nyoba karena memang mau bikin produk kan. Astagfirullahaladzim. Pengen coba buat produk Mbak gitu loh. Mau tahu kayak gimana gitu kan. Nah itu tuh di deretan deket persis depannya Cafe Sunyi sama Taman Ayodhya Gultik. Astagfirullahaladzim. Ruk, istighfar. Ruk, tahu Ruk tempatnya Ruk? Tahu. Ayo malam ini. Wih, malam ini. Udah Malam nggak ini bisa ini mah. Ingat malam ini kita ada apa? Gue udah hafal loh, Ya.
Kita kasih tahu rules-nya ya. Teman-teman semua, mungkin pengumuman ya sebelum ditutup. Insya Allah bulan Mei ini